Terima kasih banyak ya Koji-san. Saya juga senang sekali bisa mampir ke channelnya Koji Jepun. Ya, jadi gara-gara aku nyanyi tema song 2018 Asian Games, jadi namanya boom, naik, jadi Wah, terkenal. Boku wa karapo de kimi ni fureru kokoro ga futo. Konnichiwa semua. Selamat datang ke channel saya Koji Jepun. Pada bulan Oktober dan November ini, saya akan membuat banyak video collab bersama ramai influencer terkenal. Video hari ini, video pesta collab ke-5. Pertama hari ini dari Indonesia. Beliau penyanyi Jepun yang terkenal di Indonesia. Sebenarnya, beliau siswa Universiti Bahasa Asing Tokyo, di mana saya sedang belajar dan jurusannya Bahasa Indonesia. Oke, mula-mula, jom menjemput beliau ke channel ini. Terima kasih abang kerana datang ke channel saya. Sangat gembira kerana abang accept jemputan kali ini. Bolehkah memperkenalkan diri kepada para penonton channel ini? Oke, terima kasih banyak ya Koji-san. Saya juga senang sekali bisa mampir ke channelnya Koji Jepun. Ya, ini sebuah channel yang sangat terkenal di Malaysia, kata teman-temanku. Yap. Oke, halo, nama saya Hiroaki Kato, musisi, talent, aktor, dan penerjemah novel dan lagu di Indonesia. Sejak tahun 2014 saya tinggal di Jakarta, sampai sekarang masih di Jakarta. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih. Saya bimbang bahasa Indonesia abang. Sangat susah untuk paham, tapi Terima kasih. Ya, maaf ya. Aku juga mungkin ada beberapa kata-kata Malaysia yang aku nggak paham kayaknya. Jadi, ayo kita ngobrol pakai kedua bahasa itu. Oke, dalam video ini saya akan membuat interview kepada abang tentang career abang. Dan selepas itu saya tanya seorang tentang negara Indonesia dan Malaysia. Selepas itu saya ingin abang nyanyi lagu yang terkenal di Indonesia. Oke, mula-mula saya bawa interview kepada abang. Kenapa abang boleh berminat untuk belajar bahasa Indonesia di universiti? Oh, oke. Pertanyaannya, kenapa alasannya aku memilih bahasa Indonesia untuk S1 ya di kampus? Sebenarnya sebelum masuk ke kampus Universitas Tokyo of Foreign Studies yang kampus kita itu sebenarnya nggak ada alasan yang kuat sebenarnya. Jadi mungkin sebagian besar orang yang mau belajar di kampus kita yang kampus Tokyo University of Foreign Studies itu pengen belajar bahasa asing, tapi bahasa asing milih yang mana kita belum tahu gitu kan. Jadi aku juga sama keadaannya. Dan aku memilih bahasa Indonesia karena waktu itu saingannya sedikit. Rivalnya sedikit. Jadi sedikit yang daftar, ya udah kayaknya gampang tuh masuk ke situ. Jadi aku daftar juga karena sedikit. Waktu itu malah tahun yang aku masuk ke kampus, ikut kuliah, ikut ujian, jurusan bahasa Malaysia itu banyak yang minat. Saingannya banyak. Jadi Malaysia coret karena banyak yang nggak mau. Ya udah aku pilih Indonesia. Jadi waktu tahun aku itu kalau dari Asia, Malaysia dan Thailand itu yang naik waktu itu. Jadi aku memilih bahasa Indonesia karena nggak ada saingannya. Ya, Koji kenapa memilih bahasa Malaysia? Saya memilih bahasa Melayu karena datuk saya pernah bekerja di Malaysia selama setahun sahaja. Tapi beliau sangat suka Malaysia dan saya selalu dengar pengalaman beliau sejak masih kecil lagi. Jadi saya memilih bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Pada tahun saya, sebaliknya nombor peminat bahasa Melayu tidak banyak, tapi peminat bahasa Indonesia sangat tertinggi. Kebalik ya kita ya malah ya. Iya. Iya, tahun aku Malaysianya banyak, Indonesianya sedikit. Malah tahun Koji masuk, Malaysia sedikit, Indonesia banyak. Iya, terbalik. Oh iya. Oh iya. Dan juga ada perempuan cantik yang mengajak aku untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi aku ikut. Pengen satu kelas sama dia. Ya, sebab terbaik. Bagus. Terusnya, Oke. Selepas graduate dari universiti, abang terus pergi Indonesia dan menjadi penyanyi di situ. Bolehkah menerangkannya lebih in detail? Oke.
Jadi tahun 2008 aku lulus S1. Sebenarnya sih sebelumnya ya, tahun 2006 dan tahun 2007 aku belajar di Indonesia selama 1 tahun sebagai exchange student, ya pertukaran pelajar di Yogyakarta selama 1 tahun. Nah setelah itu balik ke Jepang lagi, aku lanjutin S1, lulus tahun 2008 dan aku lanjutin kuliah S2 sampai tahun 2010. Jadi baru lulus tahun 2010 ya. Waktu aku pindah ke Jakarta kan tahun 2014 tuh. Jadi dari lulus tahun 2010 sampai tahun 2014 kan ada 4 tahun ya di situ ya. Jadi 4 tahun aku ngapain di Jepang? Nah, aku main musik dan juga acting juga ya. Karena itu kedua mimpi aku, dreams yang pengen capai di Jepang, di Tokyo. Jadi aku lanjutin musik dan acting, tapi ya keadaannya adalah aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa makan hanya dari musik dan entertainment. Jadi aku harus kerja sambilan dong, harus bekerja untuk hidup. Jadi setelah lulus dari S2 tahun 2010, aku menjadi freelance translator Indonesia dan Jepang, oke? Tapi tidak ada yang berminat, tidak ada yang kasih job ke aku waktu itu. Jadi aku nggak bisa hidup dari itu kan. Nah, jadi terpaksa aku sempat menjadi kuli bangunan. Jadi sempat jadi kuli bangunan selama 1 tahun. Dan setelah itu ada kesempatan menjadi dosen. Ya, dosen bahasa Indonesia. Nah, itu sangat beruntung sekali waktu itu. Jadi kuli bangunan, dosen, tapi sekaligus di sini ada selalu musik dan entertainment, tapi nggak bisa hidup dari itu. Nah, tahun 2000, ya sampai tahun 2014 seperti itu. Tapi ya tahun 2013 itu bisa dibilang aku bisa hidup dari dosen dan musik, dua-duanya. Kalau bisa hidup dari dua-duanya. Tapi tahun 2014 kenapa aku pindah ke Jakarta dari Tokyo? Karena aku pengen lebih fokus ke musik dan entertainment. Dan itu pas usia 30 tahun. Jadi aku umur 30 tahun, aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena aku pengen meraih mimpi di situ. Dan sepertinya kesempatan dan peluangnya, chance-nya sepertinya ada di Indonesia. Jadi aku memilih untuk tinggal di Indonesia. Begitu ceritanya. Oke. Saya paham, Sam. Iya. Bagus. Seperti yang saya katakan kepada Abang, pada masa datang saya ingin bekerja di syarikat yang menjemput orang Malaysia atau orang Indonesia, khususnya Muslim, dan saya ingin sediakan makanan halal, masjid dan lain-lain. Jadi saya perlu menjadi famous atau popular di Malaysia pada masa terdekat. Bagaimana Abang menjadi terkenal, popular di Indonesia? Menjadi terkenal. Ya kalau ditanya terkenal atau enggak sih, aku nggak tahu ya aku terkenal atau enggak. Cuma ya mungkin untuk aku ya. Mungkin untuk aku awal karir di Indonesia. Jadi setelah tahun 2014, setelah aku pindah ke Indonesia, bangun karir di sini, yang pertama kali namanya naik, namanya jadi famous, itu gara-gara TV. Gara-gara TV. Iya, gara-gara TV. Jadi waktu itu aku pegang satu acara jalan-jalan pariwisata, acara jalan-jalan. Jadi orang asing seperti aku, orang Jepang, orang Amerika, orang Italia, orang Uzbekistan waktu itu. Jadi ada 4 host dan mereka masing-masing jalan-jalan Indonesia. Jadi orang asing jalan-jalan Indonesia, dia bawain acara itu. Ya, itu selama hampir 2 tahun aku ambil acara itu. Lamanya. Ya, jadi setiap Sabtu Minggu selalu ada muka aku di situ, muka aku di TV yang jam 10. Iya. Ini orang asing, orang Jepang namanya Hiro, itu sering jalan-jalan Indonesia. Nah, itu mungkin namanya pertama kali naik gara-gara TV. Yang keduanya adalah musik. Karena aku main musik ya, aku musisi. Jadi namanya naik gara-gara musik. Tahun 2018,
itu ada Asian Games 2018. Tahu nggak sih Asian Games tahun 2018? Ah. Jadi Asian Games itu seperti seperti Olimpik tapi di Asia. Jadi 4 tahun sekali ada Asian Games di Asia. Nah, 2018 itu tuan rumahnya, hostnya Indonesia. Asian Games. Dan waktu itu aku dipilih sebagai penyanyi Jepang yang nyanyi theme song Asian Games 2018. Ya, jadi gara-gara aku nyanyi tema song 2018 Asian Games, jadi namanya naik, jadi terkenal. Gitu, jadi dua itu sih, TV, program jalan-jalan, dan juga Asian Games. Pada masa Mungkin Koji Jepang ini bisa terkenal karena kamu cakep, kamu tampan, kamu cool, kakoi. Kamu cakep. Pada masa Asian Game, abang nyanyi lagu bahasa Jepangku. Yap, bahasa Jepang. Jadi versi bahasa Jepang. Ya. Jadi waktu itu panitia Asian Games, panitia itu Iinkai ya, Asian Games Iinkai. Itu tiba-tiba telepon aku. Terus Hiroki Kato bisa nggak bikin versi Jepang? Wih, bisa. Langsung bikin gitu ceritanya. Iya, tapi senang sekali waktu itu bisa nyanyi lagu Asian Games ya. Jadi ya tidak semua orang bisa ya dapat kesempatan itu. Iya, jadi senang sekali, bangga sekali. Wah, menariknya. Iya. Jadi mungkin kalau pengen terkenal, mungkin sekarang kan udah banyak followers dan fans Koji Jepang kan sebenarnya. Ya, makin naik tapi. Makin naik kan? Iya. Bagus itu karena mungkin teman-teman Malaysia senang sekali. Satu, Koji udah belajar bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu yang sangat lancar sepertinya kan. Dan juga mungkin selalu topiknya adalah antara Jepang dan Malaysia. Dan itu juga pasti senang juga. Jadi ya unsur-unsur seperti itu bisa membuat kamu terkenal juga. Jadi mungkin caranya adalah harus konsisten. Terus menerus bikin konten atau jadi kamu tuh step by step aja pasti nanti bakal ada hasilnya. Di dalam bahasa Indonesia ada kata ini, usaha tidak akan mengkhianatimu. Ya, usaha itu nggak bakal mengkhianatimu. Jadi doroku wa kimi o uragiranai kara. Silakan konsisten kontennya. Ya, saya suka perkataan seki-seki lama-lama jadi bukit. Itu Malaysia ya, bagus. Ya. Ciri mo tsumoreba ya. Ya, mazu naik. Iyi ne, subarashi. Oke, jadi saya tahun depan mungkin saya boleh pergi ke Malaysia. Jadi saya terus membuat konten-konten seperti abang katakan. Bagus, pasti teman-teman Malaysia senang. Pasti. Oke, terima kasih. Sekarang kami berpindah ke topik tentang seorang, tentang Malaysia dan Indonesia. Pernah tak abang pergi ke Malaysia? Pernah ke Malaysia. Berapa kali ya? 5 kali mungkin pernah. Banyak Malaysia. Lebih banyak daripada saya. Saya pernah 1 kali saja. Mungkin termasuk transit itu lebih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi yang benar-benar stay di Malaysia itu mungkin 5 kali. 5 kali. Adakah tempat yang dikomen abang? Wah, sebenarnya ya aku ke Malaysia itu selalu kerja ya. Jadi tidak begitu ada waktu untuk bisa jalan-jalan ke Malaysia. Cuma Kuala Lumpur ya terutama. Ya Twin Tower, Petronas Tower. Aku udah pernah ke situ. Dan juga yang tempat yang terkesan itu Goa Batu. Goa Batu. Itu sebuah goa yang ada banyak tangga yang berwarna-warni. Di situ ada patung Buddha atau patung apa ya itu ya? Iya, patung. Pokoknya ada patungnya. Terus saya tidak pernah pergi ke sana. Tempat wisata. Itu bagus. Ada banyak monyet. Di situ. Iya. Menarik. Iya. Atau ini apa namanya? Jalan Aro ya. Jalan Aro yang Alo atau Aro ya. Yang satu street itu makanan semua. Yang street food semua. Yang ada yang Chinese, ada yang Malay, ada yang
apa gitu. Di situ ada satu jalan tuh semuanya makanan. Jadi boleh Ramai. makan berbagai jenis makanan. Iya, itu ramai banget. Dan aku suka suasananya. Atmosfernya bagus sekali. Iya. Kerja di Malaysia adalah menyanyi lagu-lagu. Oh iya, pernah nyanyi. Iya, pernah nyanyi sekali. 2 kali ya. Oh ya, sekali mungkin ya. Pernah nyanyi sekali. Aku 2 kali manggung show di Malaysia. Salah satunya nyanyi. Salah satunya Yoshimoto Shinkigeki. Iya, karena manajemenku Yoshimoto ya. Jadi aku ikut Yoshimoto Shinkigeki di situ, aku main juga di situ. Jadi sekali nyanyi, sekali Yoshimoto Shinkigeki. Jadi untuk nyanyinya di mall mana ya? Mall Publika. Shopping Mall Publika. Ya, Publika. Di situ aku nyanyi di situ. Nama acaranya LOL Festival. LOL Festival. Pada masa nanti saya ingin menghadiri konser Abang. Amin. Onegaishimasu. Okay. Abang boleh tak bagi tahu saya kelebihan tinggal di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Macam pengalaman manis atau macam tu lah. Pengalaman ya. Ya banyak sih sebenarnya, banyak karena ya mungkin salah satu pengalaman yang enak manis itu adalah ini bukan hanya Indonesia dan Malaysia, tapi kalau kami orang Jepang keluar dari Jepang terus tinggal di negara orang lain, orang tetangga, itu kita bisa merasakan hal-hal baru ya. Culture shocknya pasti ada di situ, dan juga kita bisa belajar banyak hal-hal baru, bahasanya juga. Dan itu apa yang bagus, itu karena kita bisa lihat kembali Jepang dari luar. Iya, dari luar. Jadi maksudnya kita dari Jepang keluar Jepang ke Malaysia, kalau misalnya kita bisa lihat Jepang dari Malaysia kan, sudut pandang Malaysia itu kita bisa lihat Jepang. Jadi di situ kita bisa baru tahu, wah Jepang itu ternyata bagusnya di sini ya, atau jeleknya di sini ya, gitu. Karena kita orang Jepang sendiri tinggal di Jepang itu kan agak-agak susah ya untuk tahu kelebihannya sama kelemahannya di Jepang. Iya, jadi sekali kita keluar dari Jepang, terus bisa lihat Jepang dari sudut pandang luar, itu sih bagus banget sih menurutku. Jadi setelah aku pindah ke Indonesia dan mulai tinggal di Indonesia, aku malah makin menyukai, makin mencintai Jepang juga. Ya, tentu saja Indonesia, aku cinta Indonesia pasti. Karena aku udah 7 tahun tinggal di Indonesia. Aku sangat cinta Indonesia. Tapi sekaligus setelah aku pindah dari Tokyo ke Jakarta, aku malah lebih mencintai Indonesia dan Jepang dan Tokyo. Ya karena baru tahu, wah ternyata Tokyo bagusnya ini, Jepangnya bagusnya ini. Sabar saya rasa macam ni. Ya itu ya, kau mungkin nanti bakal rasain itu. Selepas tinggal di Malaysia selama beberapa tahun dan selepas itu saya mungkin rasa feeling macam tu lah. Ya betul. Dan satu lagi soal orang Indonesia ya, menurutku orang Indonesia itu sangat berbakat untuk menikmati hidup. Enjoy the life. Hal-hal itu sangat simple, sangat simple. Tapi kadang-kadang kami orang Jepang itu lupa. Bisa menikmati hidup sendiri dengan keadaan sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang masih kurang atau susah, ada kesusahan, kesulitan untuk hidup. Tapi menurutku teman-teman Indonesia itu sangat berbakat untuk menikmati pada saatnya. Jadi enjoy the moment, bukan hanya masa depan atau masa lalu, tapi enjoy the moment. Nah itu filosofi yang aku dapat dan belajar dari teman-teman Indonesia. Mungkin teman-teman Malaysia juga punya sifat yang sama sepertinya ya. Baru-baru ini saya membuat video reaction terhadap perbezaan budaya pekerjaan antara Malaysia dan Jepang. Dan seorang Malaysia hantar komen macam orang Jepang mestilah ini berbeza antar individu, tapi orang Jepang berhidung untuk bekerja dan orang Malaysia bekerja untuk berhidung.
Betul. Ya seperti itu. Mungkin bukan hanya Indonesia dan Malaysia, tapi ya karena saya tinggal di Indonesia, aku belajar banyak hal seperti itu dari Indonesia. Pada masa terdekat, saya ingin belajar bahasa Indonesia juga. Nah, boleh tak bagi tahu perbezaan antara bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia? Saya tahu boleh dan bisa sahaja. Boleh atau bisa, ne? Bisa. Kalau Malaysia gimana boleh dan bisa? Jadi Malaysia selalu pakai boleh kan? Boleh, ya. Untuk menunjukkan can dalam bahasa Inggris. Kalau Indonesia pakai bisa. Ya. Bisa. Yeah. Saya bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia saya boleh ya. Saya boleh. Saya boleh bahasa Malaysia gitu, bahasa Melayu. Iya, macam itu. Bisa tuh boleh nih. Boleh itu kalau di dalam bahasa Indonesia, boleh itu silahkan. Boleh itu dozo. Boleh itu. Dozo. Lebih ya bukan can bisa juga sih, cuma lebih ke dozo ya. Silakan. Bisa makan di sini dan boleh makan di sini. Itu sedikit nuansanya beda. Boleh makan di sini itu lebih kita minta izin. Boleh. ここで食べてもいいですか? Wah, boleh makan di sini. Boleh. Tapi kalau kita pakai bisa makan di sini, itu lebih bertanya apakah di sini itu bisa makan atau tidak gitu. Jadi, ここって食べられますか? 食べていいですかじゃなくて、事実ここ食べれるのかどうかみたいな。bolehは lebih bertanya. Kalau kita ya, kalau bahasa Indonesia ya. Wah, paham. Iya. Jadi kita boleh dan bisa itu sedikit berbeda nuansanya. Terima kasih. Saya baru tahu perbedaan antara bisa. Iya. Gitu. Tapi perbedaan antara Indonesia dan Malaysia Melayu itu benar-benar lucu ya. Banyak banget yang lucu. Ya banyak sih kosakata. Ya kayak yang terkenal itu kayak pusing. Di Malaysia kan pusing kanan itu turn left turn right, pusing kanan pusing kiri gitu kan. Kalau Indonesia itu pusing itu headache. Iya, jadi pusing itu aduh pusing hari ini, headache, pusing. Iya, itu sama kereta itu car kan buat kalian. Iya, dalam bahasa Melayu. Indonesia kereta itu Indonesia car itu mobil. Iya. Kalau kereta itu train. Densha. Iya, kita tuh dalam bahasa Melayu kereta api adalah train. Iya. Kita juga kereta api ada sih, kereta api. Tapi buat kereta api kita itu kisha. Karena api itu kan fire ya. Iya, fire. Kereta api. Jadi itu kisha. Kereta biasa itu kan densha ya. Kereta. Iya, jadi itu juga ada. Sama ini satu lagi ya. Ini yang aku paling ketawa ya. Lucu banget. Di Indonesia itu ada rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin itu rumah sakit untuk angkat anak ya. Melahirkan. Kalau bahasa Malaysia itu hospital korban lelaki ya. Iya, hospital. Hospital korban lelaki gitu ya. Ya, hospital korban lelaki. Nah, hospital korban lelaki itu korban itu victim. Higaisha. Victim. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hospital korban lelaki. Lelaki itu kan cowok. Lelaki itu kan man ya. Jadi hospital korban lelaki itu kayak kesannya adalah rumah sakit yang ada untuk perempuan yang kena korban jadi korban lelaki gitu. Itu lucu banget. Menarik. Jadi saya berhati-hati untuk menggunakan kosakata itu ya. Di rumah sakit bersalin kalau di Indonesia ya. Saya ingin tanya lagi 3 seorang. Pertama, adakah peminat di Malaysia juga peminat terhadap abang? Dan adakah rancangan buat live music di Malaysia?
pada masa terdekat. Dan lagu yang mana paling popular antara rakyat Malaysia. Boleh tak menyanyi lagu itu dalam video ini? Oke. Dari Malaysia ya? Iya. Dari Malaysia ada. Kalau lihat dari statistik YouTube, statistik Spotify, Apple Music, iTunes, kan kita bisa lihat statistiknya ya, yang orang-orangnya dari mana, kira-kira dari mana. Iya, boleh. Di situ nomor 1 tentu saja Indonesia, tapi nomor 2 antara Malaysia dan Jepang. Kalau statistik aku, ya. Jadi Indonesia nomor 1, Malaysia atau Jepang itu nomor 2, nomor 3 biasanya. Iya, jadi selalu ada teman-teman Malaysia, dan juga kadang-kadang aku membuat live streaming di YouTube. Ada juga yang kasih chat komen dari Malaysia. Ya, kadang-kadang saya fansnya Hiroaki Kato dari KL gitu misalnya. Itu juga kadang-kadang ada. Jadi saya senang sekali. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Terima kasih supportnya. Aku senang sekali support dari kalian. Dan dalam waktu dekat belum ada jadwal atau rencana untuk main di Malaysia. Tapi itu salah satu cita-citaku, impianku, yang pengen nyanyi lagi di Malaysia dan Kuala Lumpur. Dan juga bukan hanya Kuala Lumpur ya, jadi pengen nyanyi di Malaysia. Dan salah satu lagu yang paling didengar oleh teman-teman Malaysia adalah Ruang Rindu. Namanya Ruang Rindu. Ya, itu salah satu lagu dari Indonesia yang saya cover lagu Ruang Rindu dan nyanyi dalam 2 bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Ya itu sih yang paling mungkin banyak orang yang suka dari Malaysia, itu Ruang Rindu itu. Sebenarnya saya juga suka Ruang Rindu. Jadi para penonton channel ini dengar lagu itu. Jadi kali ini boleh tak menyanyi lagu Ruang Rindu kepada para penonton channel ini? Oke deh, siap. Ruang Rindu nih. Aku main ya gitarnya ya. かっこいい。見えないけどね、ごめんね。じゃあちょっとサビの部分を歌いたいと思います。お願いします。僕は空っぽで君に触れる、心がふと暖かくなる。僕は手をつなぐ、時は止まらず、すべてをそっと押し流した。 Di ruang rindu kita bertemu. Terima kasih banyak. Terbaik lah. Sama-sama. Pasti para penonton ini suka lagu-lagu abang. Wah, terima kasih. Ya, dan ramai para penonton channel ini suka belajar bahasa Jepun. Jadi saya rekomen belajar bahasa Jepun dengan lagu-lagu abang. Terima kasih. Jadi aku sering nyanyi dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi silakan kalian nonton videonya sambil belajar bahasa Jepun. Terima kasih banyak. Jadi pada masa nanti ketika abang membuat live music di Malaysia, saya ingin buat facilitator di situ. Arigatou gozaimasu. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Terima kasih banyak. Senang sekali. Terima kasih kerana menonton video ini. Terutama hari ini, abang Hiroaki Kato. Beliau mempunyai channel YouTube juga, dan saya menambah akaun media sosial beliau di atas saya ini. Jadi jangan lupa mengikuti akaun media sosial beliau. Abang boleh tak hantar message kepada para penonton channel ini? Oke.
Sebelumnya terima kasih banyak hari ini sudah ajak aku untuk di interview. Koji, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan aku senang sekali karena Koji adalah bisa dibilang adik kelasku di kampus yang sama, the Tokyo University of Foreign Studies. Dan dia sangat berusaha keras untuk bikin YouTube dan juga bikin konten-konten yang sangat menarik di sosial media untuk mengenai Jepang dan Malaysia. Dan aku senang sekali bisa lihat itu. Dan aku bangga dan senang sekali bisa tampil di channel ini. Terima kasih banyak. Dan teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak. Sekali lagi nama saya Hiroaki Kato. Mungkin teman-teman yang baru kenal, silakan coba lihat aja video-video aku yang ada di YouTube. Dan juga sosial media juga boleh. Jadi semoga suatu hari bisa kita ketemu langsung dan bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ya, mungkin keadaan pandemi ini sangat susah dan kita masing-masing itu harus hidup dengan sehat. Jadi selalu stay healthy and stay positive. Dan sampai bertemu lagi terima kasih. suatu saat nanti. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke semua, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye.